Udah kelihatan belum? Emir, Khair? Sudah. Oke. Masih berkaitan dengan persamaan garis lurus. Kita sekarang masuk hubungan antara persamaan garis lurus. Ada yang saling sejajar, ada yang saling tegak lurus. Itu. Nah, kita akan membahas yang saling sejajar dulu ya. Hubungan antara garis itu ada yang saling sejajar. Nah, kedudukan antara persamaan garis yang pertama itu adalah nilai M itu menentukan hubungan kedudukan antara persamaan garis lurus. Nah, berdasarkan nilai M itu kan gradien ya. Jadi nilai gradien itu menentukan hubungan antara kedua garis. Nah, kedudukannya bisa sejajar dan bisa tegak lurus. Nah, kalau sejajar gini ya, sejajar. Garis 1 sama garis 2 sejajar. Kalau tegak lurus gini ya. Nah, ini tegak lurus. Ini yang tegak lurus. Itu. Sambil di screenshot ya, teman-teman. Udah, Khair, Emir? Udah belum? Ya. Oh, belum selesai. Ternyata kalau yang sejajar, maka gradiennya itu bernilai sama ya. Kalau sejajar itu bernilai sama. Sedangkan kalau tegak lurus, itu gradiennya itu jika dikali menghasilkan min 1. Tuh ya. Jadi dari gradiennya atau nilai M-nya, kalau sejajar itu berarti nilainya sama. Kalau tegak lurus itu jika dikali hasilnya min 1. Tuh. Ambil di screenshot ya teman-teman. Nah, kan kita tahu ya, cara menentukan gradien itu kan ada 3 cara. Yang pertama, jika melalui 2 titik, maka rumusnya Y2 min Y1 per X2 min X1. Kemudian, jika diketahui bentuk persamaan garisnya, maka nilai gradien itu berarti yang nempel, koefisien yang nempel dengan variabel X itu gradien. Jika bentuk persamaannya Y sama dengan MX plus C. Jika bentuknya AX plus B tambah C sama dengan 0, gradiennya atau M-nya adalah min A per B. Nah, kalau diketahui gambarnya, maka rumus gradiennya itu kan apa namanya? Jarak sumbu Y per jarak sumbu X ya, atau langkah vertikal dibagi langkah horizontal. Tapi kita gambar dulu segitiga sikunya. Itu. Nah, catatannya, jika miringnya ke kanan dia positif, jika miringnya ke kiri dia negatif. Yang perlu diingat lagi terkait gradien. Nah, ini ya. Nah, kalau diketahui gambarnya nih. Oh, sambil di screenshot ya. Di mana gradiennya itu berarti 12 ke atas ya, berarti 12 per 4. Itu. Oke, ini udah pernah. Kita langsung aja sambil di screenshot. Nah, sekarang masuk ke hubungan yang sejajar. Jika gradiennya sama. Contoh, di antara persamaan garis berikut yang sejajar dengan garis yang melalui titik 2,1 dan 4,3 adalah, nah yang A 2x min Y plus 8 sama dengan 0.
Yang B 3x plus y min 7 sama dengan 0. Yang C x min 2y plus 6 sama dengan 0. Dan yang D 6x plus 3y plus 9 sama dengan 0. Maka kita cari gradiennya masing-masing. Baik gradien yang di soal ataupun gradien yang di jawaban. Gradien yang di soal itu kan diketahui 2 titik ya. Berarti kita gunakan rumus Y2 min Y1 per X2 min X1 ya. Min 3 min 1 dibagi 4 min 2. Berarti min 4 dibagi 2 itu min 2. Kemudian, habis itu kita cek gradien masing-masing di PG-nya. Pertama yang A dulu nih, 2x min Y plus 8 sama dengan 0. Berarti gradiennya min A per B. Berarti min 2 per min 1. 2. Beda ya. Berarti yang A bukan. Kemudian yang B. 3x tambah Y min 7 sama dengan 0. Berarti gradiennya min 3 per 1. Berarti min 3. Beda lagi ya. Berarti bukan. Yang C. X min 2Y plus 6 sama dengan 0. Gradiennya berarti min 1 per min 2. Berarti setengah. Setengah beda lagi, berarti dia nggak sejajar. Kemudian yang terakhir yang D, 6x tambah 3y plus 9 sama dengan 0. Gradiennya itu min 6 per 3. Berarti hasilnya min 2. Ternyata sama ya. Karena sama, berarti otomatis persamaan 6x plus 3y plus 9 sama dengan 0 itu sejajar dengan garis yang melalui titik 2,1 dan 4, min 3. Tuh. Bisa dipahamin? Jelas? Atau ada yang mau tanyakan dulu? Emir, Khair? Halo? Jelas? Bisa dipahamin? Halo? Jelas, Pak. Sambil di screenshot ya. Berikutnya. Contoh yang kedua. Pasangan garis berikut yang saling sejajar. Nah, ini diketahui garisnya nih. Kita cek satu persatu nih, berarti gradiennya. Dari yang A sampai yang D ya. Yang A dulu. Yang A ini gradien yang pertama, itu kan min 5 ya. Gradien yang kedua, min 1 per 5. Nah, nggak sama ya. Berarti dia tidak sejajar. Yang B, ini gradiennya ini min 3 ya. Yang ini min 6 per 2. Berarti min 3 juga ya. Karena sama berarti sejajar. Berarti yang B sejajar. Kemudian yang C. Ini kan Y sama dengan min 4x plus 2. Berarti gradiennya min 4. Kemudian 2x min 8 plus 16. Berarti gradiennya min 2 per min 8. Berarti seperempat ya. Berarti nggak sama lagi nih. Berarti tidak sejajar. Terakhir yang D. Ini gradiennya berapa nih? Min 3x sama dengan Y plus 6. Kita pindah ruas dulu nih. Jadi 3x plus Y plus 6. Berarti gradiennya itu 3 ya. Min 3 per 1 ya. Gradiennya min 3 per 1. Berarti min 3. Sedangkan yang ini 4x min 12. Berarti min 4 per min 12. Seperti 3. Itu tidak sejajar. Karena nggak sama ya. Itu. Bisa dipahamin? Jelas? Jelas. Oh, sambil di screenshot ya. Oke, berikutnya. Latihan. Nah, coba kerjakan latihan berapa soal nih? 2 soal ya, berarti nggak usah lama-lama nih sebelum kita break. Harapan udah selesai.
Coba kerjakan 8 menit. Kerjakan 7 menit, 7 menit.